Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita masuk ke part 2 mengenai elektrolit kalium natrium klorida. Nah, sekarang kita membahas mengenai gejala hipokalemia. Gejala-gejalanya yaitu anoreksia, vomit, kemudian distensi abdomen, kejang otot, rasa tak enak, parestesi, perubahan ECG aritmia, tak mampu konsentrasi urin, poliuria dan polidipsia. Jadi banyak berkemih dengan banyak rasa haus nanti. Latergi, confuse. Nah, ini gejala kalium yang rendah. Hipokalemia. Ini penyebab hipokalemia yaitu hipokalemia nefrogenik. Nah, disebabkan oleh nefron kan di ginjal. Kemudian hipokalemia enterogenik itu disebabkan oleh pada saluran cerna penyebabnya. Lain-lain yaitu defisiensi makanannya yang rendah. Kedua, latihan fisik berat di suasana panas. Yang ketiga, lisosimuria pada leukemia. Keempat, alkoholisme. Kelima, tirotoksikosis. Lalu post resusitasi dan drop in the akibat pengaruh obat, misalnya beta-mimetic, teofilin. Nah, ini penyebab hipokalemia yang terbagi menjadi 3. Lanjut lagi, penyebab hipokalemia itu karena kelebihan mineralokortikoid. Nah, kelebihan ini sehingga menyebabkan hipokalemia. Lalu kelebihan glukokortikoid. Lalu kelainan kongenital, bawaan pembuangan kalium, sindrom Bartter, gejala-gejala yang ditemukan oleh si Bartter, non Bartter kongenital, dan sindrom Liddle. Nah, untuk mengenai sindrom Liddle Bartter, silakan teman-teman mencari di internet. Penyakit ginjal intrinsik. Jadi penyakit pada ginjal yang bawaan, yang dari dalam. Kemudian anion tak direabsorpsi, misalnya pengaruh obat penisilin, napsilin, karbenisilin, dan tikarsilin. Juga disebabkan oleh diabetes ketoasidosis. Diabetes dengan produksi keton yang tinggi dan menurunkan pH darah. Lalu yang terakhir adalah beban alkali. Jadi beban hidroksil basa alkali sehingga menyebabkan hipokalemia. Nah, ini kita bisa lihat dari sini keseimbangan klorida. Yang ini yang bagian ketiga yaitu bahasannya klorida. Jadi intake klorida itu 50 sampai 200 mmol per hari. Yang mana 12% di ICW, TCW 5%. Kemudian di ISF dapat diperiksa 27%. 17% ISF jaringan penyangga dan tulang rawan. Jadi 15% ISF tulang. Kemudian klorida plasma 14%. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan outputnya? Nah, outputnya ini dapat melalui gastrointestinal dari saluran cerna 1-2 mmol per hari, dapat dipengaruhi oleh diare berat yang lebih dari 10 mmol per hari. Nah, kemudian lagi bisa melalui kulit yaitu 40 ml per liter, variabel ini, bervariasi. Ini juga bisa dapat terjadi lagi pada kondisi lain, misalnya cystic fibrosis yang mana lebih dari 200 mmol per hari. Nah, kemudian ada lagi mekanisme aldosteron. Aldosteron ini kan berarti mengaruhi natrium juga dengan klorida. Aldosteron ini berpengaruh pada ekskresi kulit atau pada ginjal yang utamanya. Jadi pengaturannya nanti melalui ginjal. Nah, perbedaan prinsip pengukuran natrium, kalium, dan klorida. Yang pertama, IC, ion selektif elektroda menggunakan elektrokimia, mengukur perbedaan elektrik potensial antara dua elektroda pada sel elektrokimia. Nanti
Ada dua nanti elektrodanya. Ion kontak dengan membran elektroda timbul tegangan kecil, diukur dan dibandingkan dengan elektroda referen, elektroda pembanding. Ini bila ion selektif elektroda. Nah, yang kedua flame photometer. Ini photometer yang menggunakan nyala api. Sampel diencerkan dengan diluen Li, litium atau CS, cesium, diaspirasikan, disedotkan ke propan air flame, jadi pembakaran api. Ion excite melewati interference filter ke fotodetektor. Jadi di sini ada ion melewati lalu ditangkap oleh fotodetektor, dibaca pada panjang gelombang tertentu dalam kondisi pendar menyalanya tadi. Kemudian yang ketiga, spektrofotometer atau fotometer saja. Itu berdasarkan aktivasi enzim yang pertama. Yang kedua, deteksi perubahan spektral yang terjadi jika ion natrium Na+ atau K+ berikatan dengan makrosikl kromofor, atau pemeriksaan dengan imunofluoresensi. Ada juga spektrofotometer nanti dengan menggunakan teknik reaksi kimia biasa, dengan menggunakan zat kimia tertentu yang mampu berikat spesifik dengan kalium, natrium, dan klorida. Nah, ini perbedaannya. Lagi berbagai pengukuran natrium, kalium, klorida. Nah, ion selektif elektroda ada indirect dan direct. Dipakai saat ini kurang lebih dari 90% laboratorium. Kemudian VEAS atau flame photometer itu kurang dari 196 referen. Kemudian spektrofotometer itu laboratorium kecil yang pakai. Kemudian berdasarkan alat, itu alatnya adalah untuk yang selektif elektroda itu besar, otomatis, ada juga yang POCT. Kemudian yang flame itu spesifik, alat fotometer ini alatnya kecil. Nah, sifatnya ISE itu selektivitas analitiknya itu kurang baik. Alatnya kecil, yang menggunakan yang direct. Kemudian flame photometer eksisitas suhunya tinggi. Sementara spektrofotometer untuk mahal untuk LB-nya. Jadi kemampuannya juga kecil. Interference yang mempengaruhi ISE yaitu hipertrigliseridemia itu mempengaruhi, protein globulin pengaruhi. Sementara yang direct itu trigliserida dan protein tidak berpengaruh. Kalau photometer trigliserida dengan protein berpengaruh. Kalau spektrofotometer tergantung metode yang dipakai, nanti yang di mana yang dipakai. Nah, sekarang berdasarkan prinsip, kalau ISE perubahan potensiometri, jadi perubahan dari listrik. Sementara flame photometer eksitasi atom emisi foton. Sementara spektrofotometer itu lihat spektrum. Nah, dilusi pengenceran itu bisa terjadi positif, kalau direct tidak. Kemudian di flame juga bisa, sementara di spektro tidak bisa, negatif. Bahannya yang di ISE indirect serum atau urin atau cairan tubuh, sementara ISE direct itu serum whole blood. Sementara di flame photometer itu bisa menggunakan serum, urin, CSF, cairan tubuh lain, dan photometer itu serum dan urin. Ini perbedaan-perbedaannya. Nah, metode spektrofotometri. Pertama, aktivasi enzim cara kinetik. Aktivasi enzim beta galaktosidase oleh Na+. Itu akan menghidrolisis O-nitrophenil beta D galaktovironosid ONPG. Kecepatan produksi nitrofenol kromofor, nitrofenolnya akan berwarna kuning, dibaca pada 420 nanometer. Jadi 42 nanometer cocok untuk larutan yang dihasilkan berwarna kuning. Nah, sementara makrosiklik kromofor itu adalah polycyclic ethers, Crohn's ethers kryptan hemisphere. Itu molekul dengan atom yang mengorganisasi untuk membentuk rongga, di mana ion logam akan berikatan dengan afinitas tinggi. Lalu terjadi perubahan spektral. Nah, ini lalu diukur. Nah, ketidaksesuaian hasil elektrolit oleh karena faktor preanalitik dan analitik. Nah, ini fit file-nya, ketidaksesuaiannya
Satu, pseudohiperkalemia pada preanalitik. Kemudian hemodilusi sampel oleh karena berbagai sebab. Dan yang ketiga, pseudohiponatremia pada tahap analitik. Nah, kasus preanalitik oleh karena sampelisis. Pseudohiperkalemia. Itu pada diare, kalium itu kurang lebih sama dengan 6,5 mili ekivalen, itu tidak dipercaya. Tidak dipercaya kalau kaliumnya tinggi pada kasus diare. Jadi perlu dilakukan yaitu pertama kontrol kualitas baik, sampelisis itu untuk melihat tinggi palsu. Hal lain yaitu diperiksa ulang dengan sampel baru tanpa lisis. Kalium 2,85 mili ekivalen itu hasil dipercaya klinisi. Bila itu terjadi pada kasus ini. Nah, ini untuk mili ekivalen dengan milimol per liter itu sama. Mili ekivalen per liter dengan milimol per liter itu hampir sama dalam hal kesetaraan satuan. Kalau mili ekivalen itu normalitas, kalau milimol per itu adalah molaritas. Kasus preanalitik itu sampel hemodilusi, sampelnya terjadi pengenceran darah. Kadar elektrolit rendah palsu pada post obstruksi diuresis pada penderita BPH. Pria kasusnya 81 tahun, 7 hari tidak bisa buang air kecil oleh karena BPH. Benigna prostat hipertrofi, pembesaran pada prostat, hipertrofi. Tapi kasusnya adalah benigna, jinak. Keadaannya yaitu lemah, keseimbangan tak stabil, ekstremitas bagian edem, sakit. Saat tiba di rumah sakit diambil darah dan urin, lalu diperiksa DL, darah lengkap, urin lengkap, elektrolit, faal ginjal. Beberapa analit berubah kadarnya sesuai keluar cairan tubuh, yaitu urin. Ini contoh kasus. Nah, perkembangan perubahan elektrolit pada post obstructive diuresis. Nah, ini pada pasiennya 11.3.10, 11.3.10, 12.3.10, jamnya jam 18, jam 20, jam 8. Jadi natrium 107 menjadi 114 jadi 122. Kalium 2,30 sampai kemudian jadi 2,70 menjadi 2,8. Klorida 75, 79, 85. Jadi perubahannya naik. Hb 11,5 menjadi 13,9, albumin 2,66 jadi 4,22. Nah, ini naik albuminnya. Urea 76,8 menjadi 81,7, naik. Kreatinin 3,0 menjadi 2,65, turun. Jadi datang di kateter. Lalu urin dapatkan 2,3 liter. 12 jam kemudian urin 4 liter. Banyak sekali. Karena ini adalah setelah dilakukan di kateter, setelah obstruksi, diuresisnya meningkat. BPH itu PSH 3 PSA-nya prostat spesifik antigen 32,05 nanogram per mililiter. 1 minggu tidak buang air kecil. Post obstructive diuresis. Overhidrasi, total cairan tubuh meningkat. Nah, ini kita bisa melihat setelah cairan keluar 2,3 liter, natrium, kalium, klorida meningkat. Urin keluar lagi 4 liter. Jadi natrium, kalium, klorida meningkat, juga Hb dan albumin. Namun ureum, kreatinin menurun sesuai dengan data tadi. Nah, sementara yang lagi cairan hipotonik itu sangat meningkat. Osmolaritas plasma menurun. Jadi cairan EC ke intraseluler. Lalu apa? Terjadi perpindahan kompartemen cairan yang lebih banyak dan dilusi elektrolit, pengenceran elektrolit. Akibatnya natrium dan kalium turun dan tanpa gejala klinis. Hb turun, ureum dan kreatinin meningkat. Ini lihat pada kasusnya. Nah, untuk pseudohiponatremia pada IC yang selektif elektroda, kasus kelemahan metodenya yang bermasalah. Nah, misalnya kita melihat gambar kasusnya, penderita Confucius delirium, pemeriksaan natrium dari 3 lab berbeda, rendah 1
sampai dengan normal. Lalu dikomunikasi dengan dokter lab, diperiksa dengan IC pemeriksaannya. Jadi natriumnya 98 milimol per liter. Klinisi tidak percaya. Oleh karena natrium 98 milimol per liter biasanya penderita meninggal. Natrium, karena natrium itu kisarannya berada di 100-an, 130-an. Ini turun menjadi 98, rendah sekali. Tidak percaya hasilnya. Lalu setelah diulang sampel puasa dan ditanya khusus, diproses khusus, ultrasentrifugasi, kemudian dilakukan pemeriksaan ion selektif elektroda, hasil natrium 106 ternyata. Lalu ini dipercaya oleh klinisi. Nah, ini karena kasus kelemahan metode ISE, ion selektif elektroda. Nah, kita lihat selanjutnya kasus langka lain. Hipokalemia tanpa keluhan. Kaliumnya rendah tapi tanpa keluhan. Wanita umur 45 tahun. Aktivitasnya normal-normal aja, tidak ada apa-apa. Lemah jika aktivitasnya berlebih. Kemudian hipertensi lebih dari 5 tahun minum obat teratur. GFR-nya cenderung turun. GFR turun biasanya kreatinin meningkat. Lalu bagaimana diuretiknya? Nah, lalu pemeriksaan fisik. Tinggi badan, berat badan normal. Kesadaran, CM, kemudian oke saja. EGC normal. Nah, ini. Lalu pemeriksaan laboratorium. Nah, ini pemeriksaan laboratorium. Hemoglobin 11,2 gram per dl. Oke, masih dalam batas normal. Albumin trace, kristal, kalsium oksalat positif. Ada ditemukan kalsium oksalat. Asam urat 10,3 mg per dl tinggi. Kolesterol 297 mg per dl tinggi. Globulin 4,0 gram per dl, oke. Ureum 81,7 juga meningkat mg per dl. Kreatin 2,65 juga meningkat. Natrium 145 ini meningkat. Kalium 2,70 ya, penurunan. Klorida 100 mmol per liter ya, bukan oke. Analisis gas darah, alkalosis metabolik. Jadi pH-nya 7,6 0,09. Jadi pH naik. PCO2 40,6 mm Hg, PO2 85,6 mm Hg, HCO3 40,9 mmol per liter. Ini adalah kasus metabolik karena bukan kasus respiratorik. Saturasinya 102,99%. Saturasi oksigen. Basa ekses plus 17,60. Nah, ini tergesernya 17,6. Foto BNO kalsifikasi ginjal positif. BNO foto dari radiologi. Nah, lalu aktivitas dan fisik normal, kesadaran CM, hipertensi lama, EGC normal, hipokalemia tanpa gejala. Al ginjal turun, albuminuria trace, alkalosis metabolik, kalsifikasi ginjal, hiperkolesterolemia karena tadi kolesterolnya tinggi. Awal dikira pemeriksaan salah, lalu diulang tetap, kemudian dengan riwayat selalu hipokalemia. Lalu dugaan diagnosisnya sindrom Bartter, sindrom Gitelmans, sindroma Liddles, hiperaldosteronisme, cystic fibrosis, hipertensi esensial. Nah, ini dugaannya. Lanjut lagi. Nah, ini pada kondisi normal, kondisi seperti ini. 2 natrium 2 ClK plus terjadi pertukaran kalium klorida, itu kalsium. Nah, kalau misalnya pada kondisi sindrom Bartter itu berbeda. Nah, ini disilang keluarnya kalium kloridanya. Ini menurut Talsel, mekanisme seluler pada sindrom Bartter. Nah, beda antara sindrom Bartter dan Gitelmans. Bartter itu salt wasting, hipokalemia atau alkalosis, childhood,
hiperkalsiuria, kemudian high plasma renin activity and aldosterone. Natrium dengan kalium itu mengalami mutation. Nah, sementara Gitelman itu salt wasting, hipokalemia atau alkalosis, aldehyd, hiperkalsiuria, high plasma renin activity and aldosterone. Kemudian natrium, kalium, klorida mutation. Jadi bedanya di cethold dan aldehyd. Nah, penyakit dengan kelainan seperti di atas adalah hiperaldosteronisme dan cystic fibrosis atau hipertensi oleh karena GFR yang menurun. Glomerular filtration rate-nya menurun. Nah, HDR-nya pastinya dapat ditentukan oleh karena satu, penderita menolak pemeriksaan jadi tidak bisa ini. Menolak pemeriksaan yang ditawarkan yaitu analisa genetik. Mahal mungkin karena ini. Kadar hormon aldosteron juga diperiksa. Renin juga, ini melihat hipertensi esensial atau non esensial nanti. Prostaglandin, kalsium, magnesium darah, pemeriksaan kalsium, magnesium, dan klorida urin, serta radiologis dan biopsi ginjal. Ya, memang pemeriksaannya ini selain invasif, juga berisiko pemeriksaannya mahal. Jadi pasiennya mungkin tidak akan sanggup membayar pemeriksaan-pemeriksaan ini yang mahal. Kemudian hal ini kemungkinan karena memang penderita merasa tidak sakit. Saya tidak sakit. Jadi untuk apa periksa lebih lanjut? Keluhan hanya terjadi waktu kelelahan saja. Nah, ini. Lanjut lagi. Nah, metabolisme kalsium. Nah, kita pindah ke kalsium. Kation di valen tubuh yaitu kalsium, fosfat, dan magnesium. Jadi kalsium 2+, magnesium 2+, fosfat 2-. Nah, lalu dari diet, dia didapatkan dari diet, diserap oleh usus, difiltrasi ring ginjal, diserap ke bulus, dikeluarkan oleh urin. Jadi 90-99% kalsium, 80-85% fosfat, dan 65% magnesium itu berada di dalam tulang kalsium, fosfat, dan magnesium. Jadi penyusun utama dalam tulang. Jadi tulang manusia itu penyusun utamanya adalah 3 ini: kalsium, fosfat, dan magnesium. Nah, kemudian keseimbangan kalsium, intake makanan, penyerapan usus diatur vitamin D. Jadi ada vitamin D ini dipengaruhi oleh hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini juga bisa terjadi pada kalsium 90-99% di tulang, itu sisanya di cairan tubuh. Dewasa 1200 gram, bayi aterm 20 gram. Itu outputnya dipengaruhi oleh PTH yang dilepaskan melalui ginjal outputnya. Jadi PTH, hormon paratiroid, berpengaruh pada intake-nya dan pada outputnya. Jadi pemasukan dan pengeluaran dari kalsium, sehingga secara langsung hormon paratiroid berpengaruh terhadap metabolisme keseimbangan kalsium. Nah, penyebab hipokalsemia. Pertama, hipoalbuminemia. Jadi albumin yang rendah dalam darah. Penyakit ginjal kronis, defisiensi magnesium, hipoparatiroidisme. Ya, memang pseudo hipoparatiroidis. Osteomalacia ini. Rickets oleh karena defisiensi vitamin D. Ini terjadi pada anak-anak dan pada dewasa. Perdarahan akut dan edema pankreas. Dan yang terakhir, fase penyembuhan penyakit tulang oleh karena dia mengalami hiperparatiroid. Dan hipertiroid, keganasan hematologi. Nah, ini penyebab dari hipokalsemia atau kalsium dalam darah yang rendah. Nah, sementara lawannya penyebab hiperkalsemia, kalsium yang meningkat dalam darah. Nah, tadi kan di luar dari kalium, natrium, klorida, sekarang kalsiumnya. Hiperparatiroid primer. Yang kedua, keganasan, kelainan endokrin lain. Kemudian yang ketiga, hiperkalsemia hipokalsiurik familial. Lalu hiperkalemia idiopatik pada bayi.
kaliumnya meninggi, idiopatik bawaan si pada bayi tadi. Overdosis vitamin D dan A, jadi minum terlalu banyak vitamin D dan A atau pemberian vitamin D dan vitamin A yang berlebihan. Penyakit granulomatosis, misalnya TB dan sarkoidosis. Gagal jantung, diuretik klorotiazid atau dengan terapi litium. Nah, kemudian sindrom milk alkali, kemudian imobilisasi. Dan yang terakhir, protein serum yang tinggi, paraprotein dan hemokonsentrasi. Ini menyebabkan hiperkalsemia. Kalsium dalam darah tinggi. Nah, lanjut lagi. Kalsium itu dalam bentuk ion bebas atau dalam bentuk aktif. Nah, oleh sebab itu nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium, nanti ada hal-hal yang lain yang berbeda. Maka kita lihat dulu pemeriksaan kalsium. Ion selektif elektroda kalsium ion langsung, sampel anaerob. AAS menggunakan atomic absorption photometer, nanti ini spektrofotometer serapan atom untuk pemeriksaan Ca ion, atau spektrofotometri menggunakan Ca total, atau dengan teknik lain yaitu isotope dilution mass spektrometri. Jadi ada cara pemeriksaan, 4 pemeriksaan. Nah, lalu bila diukur total maka diperhitungkan kalsium ionnya. Diukur dengan rumus persen kalsium terikat protein sama dengan 0,8 dikali albumin gram per liter ditambah dengan 0,2 dikali globulin dalam gram per liter ditambah dengan 3. Ingat satuannya gram per liter bukan gram per dl. Nah, ini untuk mengukur kalsium ion. Nah, seperti itu. Nah, hipoalbuminemia itu menyebabkan kalsium perlu dikoreksi. Nah, kalsium dikoreksi dengan dalam miligram per dl itu kalsium total terukur ditambah 0,8 dalam kurung 4 dikurangi albumin gram per dl, sementara si kalsium total miligram per dl. Kalsium korek itu dengan dalam miligram per dl itu adalah kalsium total terukur miligram per dl ditambah dengan 0,8 dalam kurung 4,4 dikurangi albumin gram per dl. Bisa juga, atau kalsium korekted itu dalam miligram per dl, kalsium total terukur miligram per dl ditambah dengan 0,6 ditambah dengan protein total dibagi 8,5 dalam gram per dl. Jadi kalsium bebas diperhitungkan adalah 50%. Nah, perbedaan berbagai pengukuran kalsium. Nah, metode ini ada metode, ada ion selektif elektroda, ada AAS, ada isotope dilution mass spektrofotometri. Jadi berdasarkan prinsipnya perubahan potensiometri, kemudian berdasarkan itu panas yang suhu tinggi, yang ketiga itu Ca dan sejumlah tertentu Ca isotop dicatat rasionya dari isotop Ca pada mass spektrofotometer. Nah, mengukurnya ini ion Ca. Kegunaannya rutin 24% tahun 2007. Ini rujukan. Kalau AS kemudian yang isotop itu definitif. Sampelnya serum, plasma, heparin dan whole blood. AS serum urin, kemudian isotop serum atau plasma heparin. Nah, kemudian interferennya yang mempengaruhinya kekuatan ion pada sampel natrium dan magnesium, litium meningkat, protein, pH, anionik, surfaktan, etanol, fosfat, sitrat, laktat, sulfat, oksalat, ekta. Sementara AS itu cladding substance especially fosfat. Jadi yang mengikat kuat salah satunya fosfat. Kemudian pada isotop lihat pengaruh kompleks kalsium. Nah, komentarnya untuk ISE, elektroda baru dengan membran dialiser, efek protein itu dapat dikurangi. Efek pH, analisa pH darah in vivo. Sementara AS, akurasi dan sensitivitas sangat baik. Untuk isotop hanya tersedia di center rujukan. Nah, ini. Kemudian lagi perbedaan berbagai pengukuran kalsium. Metode titrasi fluoresensi kompleks Ca dengan spektrofotometri arsenaso 3, orto kresoltalin komplekson CPC. Nah, ini yang banyak diperiksa di laboratorium, spektrofotometer atau fotometer mengukur warna. Pertama, prinsip metode.
Kalau titrasi fluoresen itu kalsium ditambah dengan kalsein, kalsium fluoresen, ekta tambah kalsium fluoresen, Ca tambah ekta. Jadi membentuk kompleks kalsein yang bebas itu diukur fluoresensinya akan menurun. Sementara arsenase 3 pada pH kurang lebih 6 perubahan warna. Baca dengan spektrofotometer. Ini warna menggunakan prinsip kolorimetrik. Dan metode yang lainnya adalah CPC. Ya, tadi kan orthocrepsol ketalin komplekson itu dengan pada alkali ditambah dengan kalsium pada pH 10 dengan sampai 12 terbentuk warna merah. Baca 570 sampai dengan 580 nanometer. Ini panjang gelombang tinggi ini. Nah, mengukurnya ketiga-tiganya kalsium total. Kegunaannya kalau titrasi fluoresensi itu staf atau laboratorium kecil, arsenase rutin 31% sama dengan CPC rutin 44% 2007. Sampelnya sama saja, serum plasma heparin urin asam, serum plasma heparin urin asam, serum plasma heparin urin asam. Nah, kemudian sitrat oksalat EDTA itu mempengaruhi pada kompleks Ca, kopresipitasi Ca dengan fibrin, plasma heparin atau lemak bila disimpan beku. Sementara yang mempengaruhi pada CPC ikatan protein Ca dilepas oleh asam. Nah, ini lanjut interferens yang mempengaruhi spektrofotometri, hemolisis, ikterik, ipemik, paraprotein, magnesium, gadolinium, kelat. Ini yang mempengaruhi. Sementara arsenase 3 pH-nya kurang lebih 6, afinitas terhadap Ca lebih kuat dibandingkan Mg. Pigmen biologi misalnya itu pada 650 nanometer itu menurun. Sementara pada CPC Mg diturunkan dengan yang mempengaruhi ini penambahan 8 hidroksikuinolin, oksin. Jadi akan tambah oksin akan mengikat kuat magnesium karena ikatannya spesifik. Buffer sampel pH 12, bacanya di 580 nanometer, panjang gelombang tinggi ini. Keruh itu terbentuk Ca kompleks yang menurun. Komentar. Nah, di sini untuk titrasi sampel kecil, dedikat instrumen. Nah, ini dedikat stafnya kemudian dipakai di lab kecil. Kemudian kalau arsenase, ikatan arsenase dengan kalsium dipengaruhi buffer dan Na. Itu yang mempengaruhi interference. Untuk yang CPC dianjurkan kalibrasi multipoint. Kedua, linearitas lebih baik dengan menambahkan natrium asetat sebagai natrium buffer. Kemudian solvent organik ditambahkan itu mengabsorbansi blanko yang rendah. CPC tambah alkali itu stabil. CPC kombinasi tidak stabil. Nah, lanjut lagi. Pseudo hipokalsemi oleh karena preanalitik. Pria 20 tahun, Ca total darah 1,5 mg per dl. Ini tidak sesuai dengan kondisi klinik penderita. Ternyata setelah dicek tidak puasa, lipemik atau keruh. Nah, ini jadi tanda tanya. Dan diagnosis klinisnya DHF, demio hemorrhagic fever. Lalu penderita dipuasakan, pemeriksaan diulang, kalsium total. Nah, ini keruh merupakan interference yang mempengaruhi pemeriksaan spektrofotometri. Hasilnya rendah palsu. Nah, laboratorium akibatnya menjadi kambing hitam. Yaitu, jadi tanda tanya. Nah, tidak sesuai ini karena apa? Keadaan klinis penderita atau hasil pemeriksaan elektrolit darah. Kita lihat, cari penyebabnya. Secara preanalitik, lihat pengambilan spesimennya bagaimana, penanganannya, pengiriman sampelnya, itu perlu diperhatikan. Yang kedua, secara analitik, pemilihan metode kurang tepat. Kalau post analitik, administrasinya tidak benar, salah pencatatan dan pelaporan. Dan hal lain, kenapa? Kasusnya jarang terjadi, yaitu kasus langka. Jadi yang perlu diperhatikan ada analitik, post analitik, dan kasusnya, kasus langka. Nah, kesimpulannya, untuk interpretasi hasil pemeriksaan elektrolit harus disesuaikan dengan keadaan klinis penderita. Oleh karena terdapat banyak pitfall, hal-hal yang tidak sesuaian pada analisa elektrolit. Oleh sebab itu, perlu kerjasama yang baik antara penderita atau keluarganya. Artinya di sini untuk supaya representatif proses persiapan pengambilan spesimen. Kemudian laboratoriumnya yang menganalisa dan yang merawat penderita, itu dokternya atau perawatnya di ruangan. Ini perlu supaya hasilnya memang tidak mengalami
kesalahan, ketidaksesuaian, fitfal. Nah, oke. Itu saja teman-teman. Sekian dan terima kasih mengenai fitfal elektrolit. Kalium, natrium, kalsium, dan klorida. Semoga bermanfaat di part kedua ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di bidang ilmu laboratorium medis. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.